Baik, Pak Ali, KPK kemarin kan menjelaskan kronologi korupsi Kementerian Pertanian terkait uang setoran dari bawahan. Apakah modusnya hanya soal uang setoran ini atau masih ada kasus lainnya yang menyangkut Syahrul Yassin Limpo? Karena disebut ada 3 klaster, kemudian uang yang disebut sebagai hasil mengumpulkan setoran dari bawahannya 13,9 juta, padahal yang ditemukan di penggeledahan di rumah dinas dan juga di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo ada 30 miliar rupiah. Ya, jadi apa yang kemudian kami sampaikan, kami bacakan poin-poin dalam kongres kemarin adalah pintu masuknya begitu ya, Mbak Cindy begitu ya. Jadi tentu tidak bisa kami detailkan seperti apa modus dan dugaan perbuatan begitu ya, mens rea dan actus reus tentunya dari para tersangka ini begitu. Karena kan setelah kami lakukan penahanan bukan berarti perkaranya selesai begitu, tapi justru kemudian kami punya waktu 4 bulan ke depan untuk menyelesaikannya begitu. Oleh karena itu kan tentu tidak bisa kami buka selebar-lebarnya apa yang kemudian diperoleh dari hasil proses penyelidikan. Tapi poinnya adalah apa yang kemudian kami sampaikan setidaknya itulah sebagai pintu masuknya. Uang 13,9 adalah pintu masuk untuk bisa naik pada proses Artinya penyidikan. kasus yang berbeda dengan uang 30 miliar yang ditemukan di rumah dinas. Nah, artinya itu 2 hal yang berbeda begitu. Dalam pengembangannya, kemudian ketika kami melakukan penggeledahan kan ditemukan uang kurang lebih sekitar 30 miliar secara cash dan 400 juta di rumah salah satu tersangka lainnya. Itu adalah proses yang kemudian kami temukan pada proses penyidikan. Dalam penyelidikannya pintu masuknya 13,9 ya. Oke. Artinya begini, sangat dimungkinkan uang-uang yang dikumpulkan atau yang ditemukan tadi rumah dinas adalah bagian dari rangkaian awal yang kemudian diterima dan kemudian disimpan. Kan ada kemungkinan seperti itu, uang-uang itu. Ada kaitannya dengan setoran-setoran dari bawahannya itu. Tetapi sekali lagi bahwa ini adalah butuh pendalaman-pendalaman, konfirmasi pada saksi. Karena pada prinsipnya bahwa apa yang kemudian kami kerjakan, yang kami patuhi adalah hukum acara pidananya. Ketentuan mekanisme seperti apa yang kemudian menjadi jalan kami untuk menjadi atau menyelesaikan perkara ini begitu. Jadi saya ingin mengonfirmasi saja Pak Ali bahwa 13,9 miliar rupiah yang kemarin disebut sebagai setoran dari bawahannya dengan 30 miliar rupiah yang ditemukan di rumah dinas adalah 2 kasus yang berbeda. Bukan 2 kasusnya, 2 hal yang berbeda begitu ya. Artinya gini, itu bisa jadi satu rangkaian yang kemudian diserahkan, diterimanya pada saat dia menjabat dan kemudian dikumpulkan uangnya sehingga kemudian kami temukan pada proses penggeledahan begitu ya. Tetapi ketika proses penyelidikan yang kami lakukan sejak Januari itu kami sudah menemukan indikasi-indikasi ada uang yang diduga diterima dan dinikmati oleh para tersangka ini 13,9 kan begitu. Artinya ke depan sangat mungkin kemudian kami bisa menemukan lebih banyak lagi uang-uang yang diduga dari hasil kejahatan ini kan begitu. Sangat mungkin itu ya, Pak Ali. Iya, tentunya seperti itu karena dalam beberapa perkara bahkan kalau kita melihat misalnya di Probolinggo Jawa Timur dulu ketika tangkap tangan itu terima 20-an juta atau ratusan juta. Setelah kami kembangkan lebih lanjut bisa ratusan miliar yang kemudian KPK selamatkan dan bisa disetorkan pada kas negara. Dan termasuk itu banyak perkara seperti itu. Termasuk jumlah tersangka juga akan bertambah? Ya sangat mungkin ketika nanti dalam proses penyidikan dari 3 orang tersangka ini kami kan mengkonfirmasi banyak saksi. Kami pasti menemukan banyak fakta-fakta yang ternyata kemudian ada fakta-fakta hukum keterlibatan pihak lain pasti kami kembangkan ke sana. Prinsipnya sepanjang kemudian kami menemukan kecukupan alat bukti. Sekali lagi basis kerja kami adalah kecukupan alat bukti sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Kami tidak akan pernah melanggar hukum ketika menegakkan hukum tidak ada korupsi itu sendiri. Itu prinsip kami, Mbak Cindy. Baik. Pak Yohanes Tanak kemarin juga menyatakan bahwa akan mendalami aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo ke partai politik. Sejauh mana KPK sudah mengusut ini? Ya tentu aliran dana ini bagian dari kan tadi ada klaster-klaster lain yang disebutkan Mbak Cindy tadi selain pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan TPPU kan gitu ya. Ketika kami mengusut perkara TPPU tentu kan follow the money. Kita kejar uang, aliran uangnya. Siapapun kepada siapapun, siapa menerima berapa dan seterusnya. Bagian dari pendalaman-pendalaman dalam proses penyidikan ini. Termasuk kalau kemudian fakta-faktanya ada yang ke partai politik tertentu misalnya, ya pasti kemudian kami dalami juga ke sana. Prinsipnya siapapun begitu ya, yang diduga kemudian turut menikmati dari hasil kejahatan ini, ya pasti kemudian kami konfirmasi kan begitu. Ini sudah disebut oleh pimpinan KPK kemarin, Yohanes Tanak, apakah sudah ada yang mengarah ke sana karena sampai disebut akan mendalami aliran dana ke partai politik? Iya, prinsipnya ke siapapun, ke partai politik, ke individu-individu, ke keluarga itu seterusnya pasti kami dalami ya, karena kemarin kan
banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media terkait dengan informasi-informasi yang beredar di luar. Tentu hal itu pasti kami dalami lebih lanjut dalam proses pengembangan perkara yang sedang kami lakukan ini. Setidaknya waktu 4 bulan yang diberikan oleh ketentuan hukum, itulah yang akan kami optimalkan untuk menyelesaikannya. Begitu. Baik, kasus mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sekarang berproses di KPK, ini kan juga beririsan dengan kasus yang sedang diproses di Polda Metro Jaya yang melibatkan pimpinan KPK. Ada desakan pimpinan KPK ketika menangani kasus ini dinonaktifkanlah atau nonaktif supaya tidak ada konflik kepentingan. Bagaimana KPK menjawab terkait dengan hal itu? Yang pertama, bukan hanya di Polda, saya kira Dewan Pengawas KPK juga sudah menerima terkait dengan dugaan etiknya. Silakan saja semuanya berjalan, baik itu Dewan Pengawas KPK dan di Polda, begitu ya. Tetapi jangan lupakan bahwa ada perkara pokok yang sedang diselesaikan oleh KPK, dan kami juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal, termasuk teman-teman media terkait hal ini, begitu ya. Silahkan, karena tentu kan penegak hukum punya kewenangan, punya tugas pokok dan fungsinya sepanjang kemudian memang ada aturan-aturan, ada kewenangan-kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan aturan hukum. Kita hargai dan hormati, begitu ya. Jadi akankah nonaktif atau tidak, Pak Ali? Ya, terkait dengan tadi itu, apakah kemudian harus aktif nonaktif? Pertanyaannya adalah apakah dalam proses penyidikan itu juga sudah ada ditetapkan tersangka sepanjang yang kami tahu? Itu adalah proses penyidikan umum, seperti halnya dugaan kebocoran di SDM juga sudah naik proses penyidikan kemarin itu kan. Artinya bahwa ini adalah proses penyidikan umum, berbeda dengan di KPK ketika penyidikan itu sudah pasti, sejauh ini sudah pasti ada tersangkanya. Ketika di penegak hukum lain, kejaksaan ataupun kepolisian itu ada kita sebut dengan penyidikan umum. Belum ada tersangkanya, tapi dalam perjalanan bisa menetapkan. Oleh karena itu tentu, begini Mbak Cindy, kami di KPK kalau dalam konteks pimpinan tentu kan ada kolektif kolegial gitu ya. Sampai hari ini itu semua pimpinan kelima-limanya masih mempunyai kewenangan dalam menjalankan tugas dan pokok fungsinya. Justru kemudian tidak ikut dalam proses-proses pengambil keputusan dan lain-lain akan menjadi masalah hukum begitu. Kami tidak ingin terjebak di situ. Prinsipnya sepanjang kemudian aturan-aturannya ada diberikan undang-undang sebagai bagian dari amanat ketentuan undang-undang, pasti kemudian KPK jalankan. Kan di situ. Oke, masih menunggu proses di Polda Metro Jaya berarti ya, Pak Ali ya? Terkait nanti bagaimana siapa tersangka yang ditetapkan. Berjalan, silahkan sesuai dengan koridor dan ketentuan sepanjang memang ada ketentuan hukum dan kewenangan yang menaunginya begitu ya, sesuai dengan tupoksinya begitu. Baik, perkembangan penyidikan di Polda Metro Jaya dan juga terutama di KPK juga masih akan tunggu bagaimana perkembangannya. Terima kasih Pak Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK sudah bergabung dan berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat petang.